Ayo guys. Anda sedang live. Nah, tonton semua. Awas, Gelap bos. Tek ya. Nggak ada ini bos. Kamera. Gelap ya? Enggak emang. Promosi kayak di ini gak Ngelek. suruh nonton Instagramnya. Udah. Siap. Siap ora. Udah. Iya, Pak. Iya. Udah belum, guys? Udah. Tek bilang ya, Tek. 1, 2, 3. Promosi kayak di ini gak suruh nonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Gak usah, gak apa-apa. Aduh. Ini udah live nih udah. Udah makan belum? Belum. Belum. Gak apa-apa. Jalan kameranya. Udah deh. Udah. Udah ada tiga nonton. Ntar kapan nih tadi? Dipotong. Udah. Kan blank gua jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam aktivitas. Semoga hari ini kesehatan kalian aman dan tidak lagi rebahan. Oke. Maraknya hari-hari ini marak dengan yang disebut dengan rebahan. Rebahan dalam arti kaum pemuda yang lebih suka rebahan daripada produktif dalam kehidupannya tuh. Nah, apa yang sebenarnya menjadi penyebab ini nih? Nah, di sini gua udah ditemani sama pengamat rebahan Bung Agung Kalok. Dia langsung datang dari Makassar. Luar biasa. Manado. Dia langsung dari Makassar dan di sebelahnya ada kritikus rebahan Bung Dennis. Dia langsung dari Binjai, kira-kira begitu. Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oke. Nah, jadi kita langsung saja nih. Gua mau pertama sama Bung Agung. Nah, akhir-akhir ini kan kita melihat maraknya pemuda yang lebih suka rebahan gitu kan, dengan luar biasanya pekerjaan di luar sana gitu. Luar biasanya pekerjaan yang bisa dimanfaatkan dalam era revolusi 4.0 ini. Nah, apa sih di sini saya pengen tahu Bung Agung ini sejak kapan mengamati rebahan itu? Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya dari dulu sih udah lama gitu. Sejak pas lulus SMA itu kan udah di rumah itu. Karena kita mikir gini, setiap pemuda, setiap generasi itu dia ketika dia lulus sekolah ya kan, ketika dia lulus sekolah ya SMA ya atau SMK yang saya maksud ya, dia punya pasti masalah gitu. Entah itu masalah mental, masalah latar belakang keluarganya gitu, masalah lingkungan sosialnya dia gitu, pergaulannya dia gitu kan gitu. Nah, ketika dia dipaksa atau mungkin ada apa ya seruan gitu dari mungkin orang tua gitu, oh kamu gini ya, kamu gini, kamu harus kuliah, kamu gini. Bisa jadi kalau itu nggak sesuai dengan harapannya dia, bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Nah, ketika dia ingin terjun di dunia kerja, dia pasti punya masalah lagi gitu. Pasti dia langsung dibenturkan dengan masalah kerjanya dia gitu. Berarti dalam artian perubahan ini terjadi karena terbenturnya minat untuk kerja begitu. Nah, artinya begini, kalau kita membenturkan ke dalam minat kerja gitu kan, apa yang membuat terbenturnya pekerjaan tersebut gitu loh. Nah, kenapa harus langsung kepada rebahan gitu kira-kira? Kenapa nggak cari kerja lain mungkin? Kenapa dengan pemuda yang katanya sebagai tulang punggung negara begitu, tapi kenapa harus langsung rebahan, tidak mencoba yang lain gitu? Kira-kira apa dalam pandangan Bung Agung dalam hal tersebut? Jadi gini, dari tidak atau kesiapan mentalnya dia tadi atau masalah mentalnya dia tadi gitu, sampai akhirnya dia mencoba Kan sudah masalahnya paham betul gitu loh. Nah, siapa pengamat di sini dan siapa pegiat di sini? Oke, sebentar Bung Dennis, saya ke Bung Agung lagi nih. Karena udah karena di sini kan kita masih menganggap bahwa Agung ini sebagai pengamat. uang itu sendiri. Nah, satu-satunya cara apa gitu? Ketika kita rebahan, ingin melepaskan diri dari zona yang tadi, ya kan? Zona yang dimana dia punya masalah gitu. Dia ingin melepaskan diri itu.
ketika dia ingin melepaskan diri ya satu-satunya cara ya itu rebahan gitu. Artinya dia ingin merdeka. Oke, Bung Dennis. Tantangan Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan ini kepada Bung Dennis sebagai kritikus ya. Oke. Kenapa gitu ketika kata rebahan disematkan langsung kepada orang-orang yang sering tidur gitu. Jadi seolah kaum rebahan ini ya nggak punya potensi gitu untuk berkembang. Gitu. Padahal sejatinya dia punya kebebasan sendiri. Contohnya enggak potensi. Orang dia ingin mengatur dirinya sendiri, dia ingin terlepas dari masalah itu dulu gitu. Siapa yang bisa menjamin gitu ketika dia ingin mengembangkan diri, apa yang bisa menjamin dirinya gitu. Seolah ada yang mengatur gitu, seolah sentimental mungkin dari senior, mungkin ini anak ini nggak punya ini, nggak punya etika, nggak punya potensi, nggak punya ini, ya udah sana biarin aja itu, nggak usah diajak. Ini cap buat kaum rebahan. Jadi akhirnya apa, dia dilema gitu sebagai kader ya HMI gitu, dia ingin mengembangkan dirinya gitu, tetapi demikian ketika misalnya nih diajak nongkrong Tahu rebahan di tongkrongan. Oh enggak. iya itu dari saya gitu. Setiap kader kan punya rumah masing-masing kan, jauh kan, ketika mereka datang misalkan kan sebelum mereka berangkat nih dari rumahnya nih ke Sekat, pasti mereka punya ekspektasi dong. Maksudnya, aku pengen belajar nih, aku pengen dapat ilmu. Pas nyampe, tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi dia itu. Kira-kira gimana? Apa jadinya? Ya, otomatis dia lebih memilih rebahan tuh. Oh, gimana, Bung Dennis? Ini dia katakan bahwa ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah rebahan menjadi jalan keluar? Dan apakah rebahan menjadi solusi? Gimana menurut Bung Dennis? Satu kata, usaha. Oh, Yakin usaha sampai gitu loh. Yeah. Kalau masih hanya sebatas keyakinan, belum menuju ke arah berusaha, bagaimana kalau mau sampai? Ya gini lah Bung Agung. Saya melihat kekeliruan di sini. Karena melihat CV itu tidak bisa dibikin dengan rebahan gitu loh. Nah, ketika ini begini, maksudnya iya kan tadi kan konteksnya apakah dengan rebahan ya? Dengan rebahan oke. Memang kalau secara kalau kita berbicara tentang dunia internet begitu ya memang kita bisa menghasilkan uang dengan rebahan, tapi dengan konteks kalau kita terus menerus setiap hari rebahan gitu kira-kira seperti para kaum rebahan tidur mandi rebahan lagi, tidur mandi rebahan lagi, makan rebahan lagi gitu. Jadi seolah-olah hidupnya itu cuma untuk rebahan. Nah, maksud saya di situ apakah kaum rebahan ini akan sebanding dengan tuntutan zaman yang revolusi industri 4.0 ini gitu loh. Apakah mereka akan tersingkirkan atau apakah mereka sanggup untuk menghadapi 4.0 ini ya? Gitu loh kira-kira. Dari pertanyaan tadi mungkin saya akan lebih menanyakan kepada Bu Dennis. Siapa sih? Pasti ada kaitannya juga. Dalam hidupmu nih, ya, program ini ya. Sejatinya sebenarnya siapa sih yang mengatur hidup lu gitu? Ketika lu ingin bisa dikatakan produktif, lu berkontribusi di HMI gitu. Siapa sih yang mengatur hidup lu gitu? Ya, coba gimana tuh? Dalam artian begini, gue menganggap bahwa apapun aktivitas kalian gitu, termasuk juga gue gitu, ya kan? Kita selalu terikat dengan diri kita sendiri gitu. Kalaupun kita ingin melepas dari itu, kita pasti akan terikat dengan orang lain. Gitu. Ya. Ketika kita ingin berbahan, kita terlepas dari semua gitu. Ya kan? Tapi ketika rebahan ini menimbulkan konotasi negatif itu untuk sekitarnya, apakah rebahan ini masih relevan gitu loh? Kalau untuk dibilang relevan enggak juga gitu. Semua pasti punya plus minusnya masing-masing kan begitu. Tergantung dari pemanfaatan dari atau mungkin dari orang itu sendiri gitu. Bagaimana cara merealisasikan dirinya ya kan untuk bisa dikatakan produktif seperti apa? Ya, tetapi yang sangat disayangkan itu dia ada gitu semacam kalimat yang tadi rebahan. Kamu ini rebahan mulu gitu ya kan. Yang nggak ada gunanya gitu ya kan. Emang apa gunanya rebahan kalau rebahan mulu? Kenapa? Apa gunanya rebahan mulu? Sebenarnya lebih ke self modding.
Save mode. Gimana tuh gimana? Sebenarnya kan ada peristirahatan gitu, peristirahatan sejenak gitu ya kan. Ya nggak apa-apa mau sejenaknya itu menurut dia 6 jam 8 jam ya nggak apa-apa gitu. Karena dia punya waktu itu sendiri, dia punya potensinya diri sendiri, dia tahu, dia paling tahu gitu. Gimana orang lain dia paling tahu potensinya itu seperti apa. Oke, gimana menurut Bung Dennis? Itu potensi dia sendiri gitu loh. Itu adalah peristirahatan gitu, gimana? Kalau menurut pandangan Bung Dennis? Gimana ya? Kalau dilihat secara optik sosialnya begitu. Nah, di situ tuh baru sedikit kelihatan jawabannya. Nah, Ketika kita hidup bermasyarakat dalam suatu lingkungan gitu. Nah, itu bagaimana tuh di lingkungan itu tuh? Apakah kita yang sedang hidup di lingkungan tertentu ini sudah kenal atau sudah merasa menjadi bagian lingkungannya atau belum? Dalam artian apakah kita sudah benar-benar masuk ke dalam lingkungan ini atau belum, sehingga pada akhirnya ketika kita sudah mulai memasuki lingkungan itu nanti mulai kelihatan tuh nilai-nilai yang ada atau norma-norma yang ada di lingkungan itu gitu loh. Yang pada akhirnya norma-norma itu tadilah yang akan membentuk pribadi tiap individu dalam lingkungan itu. Kan itu faktor-faktor lingkungan. Oke, artinya mau membuat terganggu faktor lingkungan tuh. Apa ya? Bisa dibilang seperti ekosistem. Oke. Nah, gimana Bung Agung menanggapinya? Kalau dibilang apa tadi ekosistem atau pengaruh lingkungan, sebenarnya dari dulu itu dia sudah berpengaruh. Ketika dia lulus, misalnya seseorang itu atau pemuda itu sendiri lulus waktu SMA, ya udah biasa dengan lingkungan sosialnya dia, yang dimana misalnya teman-temannya dia pada ngebully dia gitu. Pas dia balik ke rumah, langsung diomelin langsung orang tua dulu gitu. Nangis, rebahan apa gitu ya, rebahan. Akhirnya gitu begitu kan. Nah, ketika dia ingin melepaskan diri itu, akhirnya mungkin salah satunya jalan misalnya dia ingin keluar dari kampung gitu, ingin kuliah gitu, ingin melepas diri dari masalah tadi gitu. Tetapi ketika dia datang, ada sentimen lagi gitu. Dia kayak tadi gitu, kayak ada apa ya, kekerasan yang masa kayak dalam bentuk apa ya, simbol gitu, yang tadi rebahan itu yang disematkan gitu, yang seseorang itu kan gitu, bilang seolah-olah dia ini nggak punya potensi gitu. Nah, dia begini. Cuman bagaimana caranya itu dia, bagaimana cara dari senior itu khususnya untuk HM itu sendiri merangkul dia gitu. Oke. Nah, anehnya hari ini di khususnya di lingkungan HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat ya. Oke. Nah, anehnya hari ini meskipun kita mempunyai kegiatan, udah kita coba rangkul, udah HMI Kompaktek mencoba merangkul kegiatan ada di belakang, tapi masih banyak kaum rebahan yang tidak mau berkontribusi membantu itu gitu loh. nah, mungkin daripada menggunakan diksi berkontribusi untuk membantu, lebih ke arah berpartisipasi. Oke, nggak mau kita gunakan diksi berpartisipasi. Nggak mau dia untuk berpartisipasi. Semisal khususnya di lingkungan HMI Kompaktek ya. Semisal kita mengadakan diskusi, ada aja tuh kaum rebahan yang lebih memilih rebahan daripada ikut nimbrung untuk diskusi. Padahal diskusi itu kan salah satu cara untuk merangkul itu. Nah, ini apa yang membuat dia seolah-olah merasa tidak terganggu gitu loh. Oke, gimana? Kira-kira sedikit menambahkan juga tadi terkait apa namanya? Tadi kan Bung Agung sempat menyinggung perihal potensi. Gitu. Ya, memang setiap orang itu punya potensi. Yang tergantung bagaimana orang atau individu tersebut itu menunjukkan potensinya. Nah, kalau potensinya itu rebahan, ya berarti yang tampak ya rebahan potensinya, begitu loh. Kira-kira.
Nah, beda halnya ketika dia itu hobi membaca, hobi menulis, hobi berdiskusi, bukan hanya membahas soal retorika nggak jelas gitu loh. Nah, lepas dari diskusi itu tadi misalnya ada kesimpulan itu aksi gitu. Nah, tampak jelas lah itu potensi dari individu tersebut. Ya kalau dia kalau misalnya individu itu dirasa dia istilahnya frustasi mungkin atau mungkin sedikit putus asa begitu, ajaklah yang lainnya tuh untuk berdiskusi atau curhat begitu. Ini ada apa sih gitu. Ini kok kayaknya gini gitu misalnya, atau gua kok kayaknya ini kurang paham nih gitu. Harusnya bagaimana ya misalnya. Entah apapun itu, yang gue maksud adalah membuka komunikasi untuk menjalin silaturahmi. Ya, tapi saya menarik di kata bahwa itu gue sepakat. tapi saya menarik di sini. Yang Bung Dennis bilang tadi bahwa rebahan itu adalah potensi. Gue bukan mengklaim. Iya, oke. Maksudnya, Ya pokoknya ini. jangan sampai ketika rebahan itu justru malah dijadikan. Jadi gini. Tadi kan ada kalimat begini Bung Agung. Anda sebagai pengamat dari rebahan, ada kalimat begini bahwa ketika potensi kita adalah rebahan, maka yang timbul adalah rebahan. Bagaimana menurut Anda? Artinya orang yang sering rebahan itu ya berpotensi rebahan. Gimana kira-kira? Ini bukan potensi rebahan. Apaan sih ini potensi rebahan? Ya, itu rebahan. Tadi kan lebih menganggap rebahan itu lebih ke set mode gitu ya kan gitu. Ya, istirahatan gitu. Tapi kalau peristirahatan dalam kesehatan itu cukup 8 jam gitu. Tapi kalau rebahan seharian gitu. Gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Rebahan hari ini oke. Rebahan dalam arti ini tidak bermasalah dengan durasi yang yang sesuai dengan anjuran, semisal 8 jam gitu. Ya kan? Nah, tapi kan akhirnya ini pemuda-pemuda hari ini gitu, khususnya yang ada di HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputa. Nah, itu kan rebahannya itu Overdosis. Gitu. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai set mode menurut Bung Agung? Iya. Jadi gini ya. Gak usah jauh-jauh deh gitu. Lebih ke curhat aja ya. Iya, Gak apa-apa nih. Jadikanlah ini ya. kesempatan. Masalah. Jadi ya berkaca dari diri gue sendiri aja ya. Gue lebih kali ini gue lebih Berarti ini memposisikan diri sebagai aktivis. Pegiat nih. Pegiat rebahan. Gini loh. Kita ngomong dulu ya cerita. Tapi sebelum dilanjut, gue baru kepikiran tuh, pernah nggak sih kita Bung Arif atau Bung Agung itu terpikirkan rebahan itu digunakan ketika dalam suatu acara aksi, kita tutup jalan dengan rebahan misalnya gitu. Ya, itu nanti mungkin bisa dijadikan oleh kaum rebahanisme untuk aksi yang seperti itu. Korelasinya nanti Sepakat nggak? juga bisa. Iya sepakat. Sepakat. Tapi itu mungkin diskusinya juga nanti rebahan gitu. Diskusinya rebahan. Ya. Jadi gimana nih permasalahannya gitu. Nah aksinya juga rebahan, ya bisa saja. Bisa. Nah dilanjut tadi. Ini berangkat dari diri gue aja dulu sendiri ya. Oh iya. Gue ceritakan sebenarnya lebih ke curhat juga gitu. Terus terang gue punya masalah keluarga gitu. Gue punya latar belakang keluarga gitu yang bisa dibilang keras gitu. Berangkat dari situ sehingga gue datang ke sini kan. Gitu. Dan untuk hal-hal yang bisa dibilang jangan nangis. Enggak. Gue menganggap bahwa hijau hitam itu sendiri ya, untuk himpunan itu, gue menganggap bahwa itu adalah salah satu wadah yang atau rumah gitu yang mampu menampung gitu, keluarganya gitu. Dimanapun kalian berada gitu. Ketika dikatakan himpunan artinya dia mampu menampung. Tetapi demikian itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena saya potong dulu. Tidak. Anda tadi kan mengatakan bahwa saya curhat dengan pribadi saya. Nah, Anda terus menyinggung tentang sebuah hijau hitam yang Anda katakan tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Oke. Yang menjadi pertanyaan,
apakah dalam konteks ini HMI Kompaktek tidak memberikan ekspektasi yang anda maksud itu? Oh enggak, bukan soal Atau itu. bagaimana ya? Bukan soal itu. Oke. Bukan soal itu. Biar agak sedikit clear nih ya kan bahwa karena apa ada tadi kata ekspektasi bahwa ini HMI itu menurut saya adalah rumah. Tapi ketika saya tidak mendapatkan ekspektasi yang ada dalam diri saya gitu, itu akan membuat sesuatu yang negatif gitu kan kalian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu apakah dalam hal ini Kompaktek tuh atau yang bagaimana gitu? Nah, sebenarnya di luar dari Kompaktek. Oke. Di luar. Oke. Tidak masuk sama sekali Kompaktek. Oke. Karena gini. Kayaknya sedikit sentimen Ya. cabang deh. Apakah cabang Ciputat? Atau cabang yang lain? Soalnya agak sedikit sentimen ini gitu loh, karena berbicara tentang hijau hitam. Artinya gini, ketika Anda mengucapkan begitu ada suatu kisah atau histori yang sangat sakit terhadap HMI. Nah, saya pengen tahu, kita buka-bukaan aja nih di sini. Ini ditonton oleh jutaan orang. Gitu. Biar orang seluruh Indonesia tahu gitu. Nah, apakah cabang Ciputat, cabang mana atau cabang di mana? luar dari cabang Ciputat begitu. Silahkan saja. Kayaknya di luar ya. Di luar. Di luar. Oke. Anda tidak mau mengatakan cabangnya? Mungkin di luar dari forum ini. Oke. Oh ya sudah. Di daerah Anda? Bisa jadi. Oh. Jadi begini. Cabang mana dong? Oh, bukan. Oke. Ya, lanjut. Bung itu bukan Najwa Shihab. Oke, lanjut. Nah, berangkat dari latar belakang tadi yang punya masalah gitu, tentang keluarga yang keras gitu, sehingga akhirnya terjadinya kebiasaan kan, dan kebiasaan tuh. Jadi mau sentimen apapun itu dia yang masuk ke telinganya dia gitu. Ya itu biasa-biasa aja gitu. Tapi demikian itu jauh berbeda gitu, di luar dari ekspektasinya dia gitu. Yang dimana dia ini termasuk gua gitu, gua ingin berpuasa, gua pengen ini. Apa ya? Gua nggak menyalahkan hijau hitamnya, tetapi gua lebih ke orang-orangnya. Di luar dari Oke, di luar dari Kompaktek. Siap. Cabang Ciputat gitu. Iya, Cabang Ciputat. bukan. Anda mengatakan iya tadi. Astagfirullahaladzim. Iya kan kita ini wilayah cabang Ciputat gitu loh. Enggak apa-apa, katakan saja. Oh iya. Oh, ini untuk membangun konstruktif mungkin Anda ingin memberikan kritik yang membangun untuk HMI cabang Ciputat mungkin gitu. Atau mungkin cabang lain gitu. Jadi trending lagi. Ya enggak apa-apa. Ya, Apa? Aduh. Karena jutaan orang di luar Iya. sana mungkin tidak Jadi siapa? menyadari bahwasanya Saya tertarik di situ loh Bung Denis. ya betul. Bahwa Bung Gimana? Agung tadi mengatakan bahwa dia mempunyai histori yang buruk tuh terhadap HMI. Ya walaupun itu dengan hubungan dengan orang-orangnya gitu. Nah, yang menjadi menarik itu ya histori apa sih yang buruk itu gitu. Apa Kira-kira yang kalau bisa digambarkan, iya, kalau bisa digambarkan apa yang menjadi secara general aja, Iya. nggak usah secara eksplisit. Sebenarnya lebih ke apa ya? Kayak lebih ke batasan gitu. batasan Yes. Pengkhianatan. Enggak gini. Dalam proses kan ada perjalanan gitu. Nah, dalam perjalanan itu selalu ada batasan-batasan sendiri gitu. Oke. Sehingga apapun yang di luar dari zonanya mereka gitu ya. Katakan yang bisa dibilang yang dominan atau kelompok tertentu yang bisa dikatakan dominan